Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part berikutnya masih dengan baju yang sama ya. Kita kemarin melihat itu pisang kawak. Nah, sekarang padahal kemarin barusan ngontong, sekarang sudah seperti itu. Tapi masih kira-kira ya 2 bulan 3 bulan lagi lah lebih untuk bisa sampai sempurna tua ataupun masak. Nah, yang kali ini tak kasih tahu, kemarin itu babi atau ayah ya, bapak bahasa Jawanya, kita biar desanin gitu ya. Bapak membahagiakan orang tua itu cukup sederhana ya kan. Kita menanam seperti kalau di desa menanam yang namanya tumbuh-tumbuhan. Ini contoh kemarin di sini ada ketela. Ketela itu karena rusak dengan celeng gitu ya. Celeng itu apa ya di sini? Mungkin ada yang tahu. Binatang yang memang berada di hutan ya. Akhirnya ketela yang kita tanam itu didusir. Didusir itu dijegel gitu ya. Dijegel itu dirobohkan. Nah, akhirnya setelah roboh ini kita tata. Robohan dari ketela. Nah, akhirnya sekarang menjadi sebuah sayuran. Jadi ketika saya di hutan itu saya juga berusaha untuk membuat sayuran-sayuran selain untuk tanaman buah. Nah, tujuannya kita apa? Kita orang desa, kadang ya kita membahagiakan orang tua itu belum bisa gitu ya, untuk mungkin memberi uang yang lebih untuk orang tua itu bisa bahagia seperti yang lain-lainnya, karena kita juga orang biasa, orang petani. Akhirnya apa ya, membahagiakan cukup ini ketika makan kita sudah bisa membelikan beras saja luar biasa. Kemudian sayurannya, lauknya ya dari ini, tumbuh-tumbuhan yang seperti ini. Kita pakai yang namanya daun ketela. Kadang kalau nggak begitu dari mbote. Mbote itu keripik mbote pernah ada ya. Nah, itu mbote itu daun talesnya atau pohon talesnya itu bisa untuk kita jadikan lauk. Nah, inilah kesederhanaan. Makanya dalam posisi pandemi seperti ini pun kita harus berusaha bertahan hidup. Jadi petani kalau mau bersyukur, dalam tanda kutip, memiliki tanah, bisa produktif melalui tanamannya. Makanya kenapa saya go green, kita bersyukur sebagai seorang petani ataupun kerjanya apapun ya kan harus punya tanah. Entah itu persawahan dan lain sebagainya. Kalau mungkin sawah ya kan, itu bisa kita tanami rumput jajan dan lain sebagainya. Kemudian kita imbal baliknya apa? Kita tanamin juga ketela-ketela ini. Kemudian kita juga bisa untuk memelihara hewan yang namanya kambing. Jadi kotoran kambing jadikan pupuk. Dari hasil pemupukan bagus, bisa kita ambil manfaatnya. Jadi simbiosis mutualisme. Bersyukur ya kan, kita tenang. Memang butuh kesabaran bagi seorang petani. Nah, kita lihat yang kemarin barusan kita tancapkan dengan baju yang sama ya, ini kalau nggak salah. Kenapa saya nggak ganti-ganti? Ya kalau di hutan mungkin ganti fashion ya beberapa hari gitu ya. Dalam artian memang kita punyanya baju ya ini untuk kita berada di Tegal atau di hutan. Nah, ini sawo kita yang barusan kita jegol, ternyata bener kan. Kemarin masih kuncup di vlog sebelumnya. Nah, sekarang coba sudah tumbuh yang namanya daun baru. Dan kalau ada pertumbuhan daun baru seperti ini bagi para petani, maka nanti akan kemungkinan cepat pertumbuhannya. Nah, kalau dulu kan daunnya seperti ini. Nih, kita nggak tahu. Nah, akhirnya setelah kita ketahui, karena kemarin itu orang sini mengatakan bongkor. Bongkor itu ya antaranya rumput dengan tanaman itu ya tinggi rumputnya. Ini enggak. Kemarin barusan kita pupuk, kita jegol, tancapkan dengan tombak ya kemarin. Bahasa di YouTube saya tulis tombak itu ya. Kayaknya sekarang muncul daun baru. Nah, ini otomatis regenerasi. Kehidupan pun juga begitu. Kita berada di pangkat, mungkin nanti kita juga akan ada regenerasi yang menggantikan kita. Artinya apa? Dengan falsafah kita seperti ini, bahwa daun aja ada regenerasi, pohon ada regenerasi, maka
kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam hidup itu tidak ada yang abadi. Sehingga ketika kita memangku jabatan, kita bergelimang harta, ingatlah yang ada di bawah kita. Sehingga kita bisa bersyukur, bisa berbagi dengan harta yang kita miliki. Nah, ini jadi kita bisa mengambil hikmah juga. Kadang kita mentereng, punya harta banyak, seakan-akan kita bisa hidup sendiri. Nah, iya, bisa hidup sendiri dengan apa yang kita miliki, tapi di kemudian hari nanti kita akan diregenerasi dengan generasi kita. Nah, apa yang kita sombongkan kalau kita tidak bisa meregenerasi yang bagus, punya generasi yang bagus, ya, akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa, imbal baliknya nggak ada, karena mungkin kita menanamnya juga salah, mendidiknya salah. Makanya mari kita bertanam. Dengan bertanam kita ambil hikmahnya juga, bahwa dalam kehidupan ada regenerasi. Ini pertumbuhan daun. Nah, ketela pun juga sama, kemarin barusan kita ambil ini ya. Ini sekarang regenerasi bagus. Kayaknya ada teman, ada orang, ada saudara yang kesini. Oke ya, mungkin itu aja. Dan ini pisang kita sekarang sudah seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kawak di situ, yang sana ambon semua. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau bisa menghibur, ya dinikmati. Kalau tidak bisa menghibur, ada nuansa ilmu, ya diambil ilmunya. Kalau alay, ya dianggap aja sebagai ya tontonan yang jenaka. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Kita lihat nanti beberapa bulan kemudian ya, untuk kita sawo dan juga tanaman cabai kita. Nanti juga angkring kita dan juga anggur berhasil kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.